Nani lahir dan tumbuh di Majalengka, tetapi setelah lulus SMA, Nani memilih mengadu nasib ke Yogyakarta. Awalnya, Nani bekerja di sebuah toko baju, namun merasa gaji dan tekanan pekerjaan yang tidak sebanding, ia pun langsung mengalihkan minat menjadi pegawai salon. Di salon ini, Nani bisa melayani pria ataupun wanita. Dan dari sanalah Nani bertemu pria yang bernama Tommy yang seorang polisi. Mereka pun akhirnya berpacaran meskipun berbeda agama. Setelah beberapa bulan pacaran, Nani ternyata sudah ngebet ingin dinikahi oleh Tommy. Tommy sendiri belum bisa memberi kepastian pada Nani. Yang akhirnya Nani lama-lama obsesi dan memaksa Tommy untuk menikahinya. Tetapi Tommy tetap menghindar, susah ditemui dengan alasan sibuk bekerja keluar kota dan bahkan menjadi lebih susah juga untuk dihubungi. Bersamaan dengan kembali mendapatkan Tommy dan bahkan mereka sampai menikah siri di tahun 2020. Meski begitu, Tommy tetap jarang pulang ke rumahnya dengan Nani dengan alasan keluar kota yang padahal Tommy ternyata lebih suka menghabiskan waktu di rumah istri sahnya. Meski menyadari bahwa Tommy jarang sekali pulang ke rumahnya, Nani masih belum mengetahui bahwa Tommy sudah menikah. Bahkan istri sah Tommy juga tidak mengetahui yang dilakukan suaminya. Sampai akhirnya Nani dan Tommy bertengkar hebat karena Nani baru mengetahui fakta jika Tommy sudah menikah bahkan secara sah dan diakui oleh negara. Karena merasa kesal dan merasa ditipu, Nani pun dendam pada Tommy. Saking putus asanya, setelah 2 bulan lebih, akhirnya pada bulan Maret 2021, Nani melaksanakan aksinya. Nani mulai mencari-cari di mana alamat Tommy dan istri sahnya tinggal. Setelah itu, ia membeli racun sianida seberat 250 gram seharga 250.000 di marketplace. Eksekusi pun dimulai. Pada tanggal 25 April 2021, tepatnya pada bulan puasa, Nani keluar untuk membeli sate ayam dan lontong dengan bumbu kacang yang terpisah. Selain itu, Nani juga membeli beberapa kue basah yang ada di pasar. Setelah sampai di rumah, Nani mulai mencampurkan bumbu sate dengan racun cyanida yang sudah ia beli. Nani pun kembali membungkus sate tersebut dengan rapi, lalu memasukkannya pada wadah styrofoam dan membungkus Untuk menyamarkan tampilannya, Nani pun menggunakan kerudung. Padahal, Nani biasanya sama sekali tidak pernah berkerudung. Saking sudah prepare-nya aksi Nani, ia bahkan meminjam motor temannya. Setelah sampai di stasiun Mandala Grida, Nani menemukan pangkalan ojek online yang ada di sekitar Masjid Nurul Islam. Pada saat itu, Nani pun mendekati salah satu abang ojek yang bernama Bang Diman. Di mana saat itu Bang Diman baru selesai sholat asar. Nani meminta tolong Bang Diman untuk mengantarkan pesanannya sepaket sate dan takjil di alamat yang sudah dia tulis pada secari kertas. Di situ tertulis paket itu tujuannya untuk Pak Tommy dan tertulis juga nomor HP Pak Tommy. Selain itu, Nani juga menambahkan nama pengirim paket ini bernama Pak Hamid. Yang ternyata Pak Hamid sendiri juga hanya nama fiktif yang dikarang Nani saja. Bang Diman mengantarkan tanpa menggunakan aplikasi karena Nani beralasan tidak mendownload aplikasi tersebut. Bang Diman langsung setuju-setuju saja. Setelah diberikan ongkos kirim sebesar 30.000, Bang Diman pun langsung berangkat mengantarkan paket itu ke wilayah Bangun Jiwo Bantul, Yogyakarta. Saat sampai di rumah Tommy, Bang Diman langsung memanggil si pemilik rumah. Namun tetap tidak ada sautan. Akhirnya Bang Diman pun mencoba menelpon nomor Tommy dan ternyata saat ditelepon Tommy ternyata sedang sibuk dan berada di luar kota. Tapi tidak lama kemudian istri Tommy keluar dari dalam
rumah. Bang Diman pun saat itu langsung menjelaskan pada istri Tommy jika ada paket yang dikirim oleh Pak Hamid untuk Pak Tommy. Namun karena istri Tommy merasa tidak memesan makanan dan ia juga merasa asing dengan orang yang bernama Pak Hamid, ia pun menelpon sang suami dan hasilnya sama. Tommy tidak merasa memesan makanan dan bahkan asing dengan nama Hamid. Akhirnya istri Tommy menolak kiriman sate tersebut. Istri Pak Tommy pun memberi saran pada Bang Diman untuk membawa lagi saja paketnya atau cari si pengirim misterius untuk mengembalikan sepaket sate dan takjil. Setelah itu Bang Diman pamit untuk pergi. Di sepanjang jalan Bang Diman bingung mau dibawa kemana sepaket sate dan juga takjil ini. Karena mau dibalikin pun Bang Diman sudah tidak tahu kemana perempuan berkerudung itu pergi dan pemesanan ini dilakukan tanpa aplikasi. Ia juga tidak dititipkan nomor telepon atau identitas si pengirim selain nama Pak Hamid tadi. Akhirnya Bang Diman merasa paket itu adalah rezeki untuk dia dan keluarganya. Dengan riang Bang Diman pulang ke rumahnya dengan niat buka bersama istri dan anak-anaknya. Saat itu anak pertama Bang Diman berusia 17 tahun dan anak bungsunya berusia 8 tahun. Waktu berbuka pun tiba. Anak pertama Bang Diman langsung melahap sate yang tanpa bumbu karena pada saat itu bumbunya belum dituang ke piring. Sedangkan Bang Diman hanya memakan kue basah yang ada di dalam kresek tersebut. Setelah bumbu dituang, anak bungsu Bang Diman yang memakan satenya mengeluh jika sate tersebut terasa pahit. Anak bungsu Bang Diman pun lari ke belakang dengan maksud mengambil air dingin untuknya minum karena ia merasa tenggorokannya panas seperti terbakar. Belum selesai mereka berbuka, tiba-tiba terdengar suara gedebuk kencang yang berasal dari arah dapur. Saat disamperin, benar saja ternyata anak bungsu Bang Diman sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Belum sempat Bang Diman menelaah apa yang terjadi, istrinya Bang Diman juga mengeluh lemas dan pusing. Yang ternyata istri Bang Diman pun ikut memakan sate tersebut. Akhirnya istri dan anak Bang Diman dibawa ke rumah sakit dengan cara berbonceng tiga atau biasa disebut Cenglu. Sesampainya di rumah sakit, keadaan anak bungsu Bang Diman mulutnya sudah keluar buih-buih busa. Tetapi setelah dilakukan pertolongan pertama, ternyata anak bungsu Bang Diman dinyatakan tidak selamat. Dan dari diagnosa dokter menyatakan anak Bang Diman meninggal disebabkan oleh racun. Tetapi syukurnya saat itu istri Bang Diman masih bisa diselamatkan. Saat itu dokter minta kronologis kejadian makanan apa yang terakhir dimakan anak dan istri Bang Diman. Di sana Bang Diman pun langsung menjelaskan jika terakhir mereka berbuka dengan sate ayam. Dokter pun meminta sampel makanan tersebut dan membawanya ke laboratorium dan ditemukan adanya zat kalium sianida yang biasanya terdapat pada racun tikus. Setelah hasil lab keluar, Bang Diman pun langsung melaporkan kasus ini semua ke Polres Bantul, Yogyakarta. Di depan kepolisian, Bang Diman pun menjelaskan asal muasal sate maut tersebut. Awalnya polisi sempat bingung bagaimana cara melacaknya, tetapi untungnya Bang Diman masih ingat alamat penerima paket sate ini seharusnya, dan itu merujuk ke rumah Tommy dan istri sahnya. Saat polisi menyantroni rumah Tommy, ternyata di sana Tommy sedang tidak ada di rumah. Ia sedang menangani kasus pencurian di Merak, Banten. Setelah Tommy selesai dengan pekerjaannya, polisi pun langsung menjelaskan pokok perkara yang sedang terjadi. Tommy dan istrinya sangat kaget karena tujuan pengirim sate maut tersebut untuk keluarga mereka. Tommy dan istrinya juga sangat merasa terpukul mendengar korban utamanya adalah anak dari ojol yang kemarin datang ke rumahnya. Tapi di sisi lain, ia juga sangat bersyukur karena terhindar dari maut. Sampai akhirnya polisi menemukan CCTV di beberapa titik yang ada di sekitar masjid tempat Bang Diman dan Nani bertemu. Dan dari beberapa rekaman CCTV inilah Tommy merasa tidak asing dengan sosok wanita berkerudung tersebut dan ia menyebut nama Nani. Akhirnya Nani pun ditangkap di kontrakannya. Nani pun gak punya pilihan lain selain mengakui semuanya. Saat itu, Nani masih mengira ia ditangkap karena telah menghabisi Tommy. Tetapi pada kenyataannya Nani telah merenggut satu nyawa anak tak berdosa, yaitu anak abang ojol yang dia temui. Karena ternyata paket sate maut tersebut dibawa pulang oleh Bang Diman
karena istri Tommy tidak mau menerima paket yang pengirimnya tidak ia kenal. Saat Nani telah mengetahui apa yang telah terjadi, Nani tentu sangat kaget dan tidak menyangka akibat dari ulahnya. Awalnya Nani mengaku bahwa hal ini disarankan oleh lelaki berinisial R yang merupakan pelanggan di salonnya, yang mencetuskan ide untuk meracuni Tommy karena sudah mengkhianati cintanya Nani dengan menggunakan sianida yang dengan mudah dibeli di online shop secara bebas. Nani juga menambahkan dia tidak bermaksud menghabisi Tommy, tapi hanya ingin membuat Tommy mules-mules sakit perut. Dan itulah pengakuan awalnya. Karena sebenarnya Nani mengakui hal ini supaya bisa terbebas dari hukuman berat yang akan ia terima. Bahkan, sosok pria berinisial R yang Nani bilang adalah pelanggan salonnya pun adalah karangan ia semata untuk bisa melepaskan diri dari hukuman pembunuhan berencana karena Nani terancam mendapatkan hukuman mati ataupun penjara seumur hidup. Kebohongan memang tidak akan bertahan lama. Karena dengan berjalannya proses hukum, Nani akhirnya mengakui memang ia ingin menghabisi Tommy karena kesal Tommy lebih memilih menikahi perempuan lain dan lebih memilih kembali pada perempuan yang sudah dinikahinya secara sah. Pada akhirnya Nani dihukum 16 tahun penjara. Di persidangan inilah Nani meminta maaf dan menangis terseduh-seduh karena merasa bersalah pada keluarga Bang Diman karena harus kehilangan anak bungsunya. Sekian cerita dari kisah kasus kali ini. Semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya.